pertanyaan yang sudah cukup sering ditanyakan kepada saya, bagaimana orang-orang percaya di dalam perjanjian lama diselamatkan. Nah, pertanyaan ini sebenarnya didorong oleh banyak faktor. Pertama, kita hidup di dalam era di mana berkembang banyak sekali ajaran-ajaran yang menentang ajaran-ajaran inti kitab suci. Misalnya, yang pertama, kita hidup di dalam satu era di mana kita dibombardir dengan banyak sekali klaim tidak berdasar bahwa doktrin Tritunggal itu tidak terdapat di dalam perjanjian lama. Kalaupun ada doktrin Tritunggal di dalam Alkitab, itu baru ada di dalam perjanjian baru. Nah, kalau doktrin Tritunggal tidak ada di dalam perjanjian lama, baru ada di dalam perjanjian baru, lalu bagaimana ceritanya hari ini kita mengklaim bahwa kalau saudara tidak percaya doktrin Tritunggal, saudara tidak diselamatkan. Orang-orang perjanjian lama tentu saja tidak tahu tentang doktrin Tritunggal. Kalau begitu, apakah mereka tidak diselamatkan? Nah, klaim semacam itu adalah klaim yang tidak berdasar. Saya sudah membuat presentasi yang sangat panjang, berulang kali mengenai doktrin Tritunggal, terutama dasar-dasar Alkitab dari dalam perjanjian lama yang membuktikan bahwa doktrin Tritunggal itu ada di dalam perjanjian lama, meskipun formulasinya seperti yang kita formulasikan sekarang, itu belum mereka formulasikan. Tetapi mereka memiliki pewahyuan, bahkan pengalaman yang nyata dengan Tritunggal. Itu seperti kalau saudara tanya tentang apakah doktrin Tritunggal ada di dalam perjanjian lama, tentu saja kita harus menjawab secara afirmatif. Ya, untuk pertanyaan itu. Kemudian orang mengajukan pertanyaan yang demikian juga karena mereka berpikir bahwa kan Yesus baru berinkarnasi pada sekitar 2000 tahun yang lalu. Artinya mereka berpikir bahwa orang-orang di dalam perjanjian lama itu belum mengenal Yesus. Lalu bagaimana ceritanya mereka bisa percaya kepada sosok atau pribadi yang belum mereka kenal, yang melaluinya mereka diselamatkan. Nah, itu juga adalah sebuah asumsi yang salah. Siapa yang bilang orang-orang perjanjian lama itu tidak mengenal Yesus? Saudara mengenal Yesus dengan sebutan Yesus, tapi pribadi yang sama, itu sudah ada di dalam perjanjian lama, sudah menyatakan diri berulang kali, bahkan di Taman Eden, berjalan bersama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kemudian menyatakan diri kepada Abraham, menyatakan diri kepada Musa, menyatakan diri kepada semua nabi perjanjian lama. Bahkan saya sudah membuat satu presentasi live mengenai the calling of Paul, khususnya pengalaman di Damsyik. Saya membuktikan bahwa para nabi perjanjian lama itu tidak pernah dipanggil sebagai nabi secara tidak langsung. Untuk pertama kalinya, maksudnya begini. Para nabi perjanjian lama mendapatkan panggilan pertama mereka selalu langsung dari Tuhan. Selalu langsung dari Tuhan. Dan yang menarik adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada para nabi, memanggil mereka untuk pertama kali menjadi nabi. Itu adalah apa yang disebut di dalam perjanjian lama dengan sebutan Dafar Yahweh. Firman Yahweh. Yang kemudian nanti di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam prolog Injil Yohanes, kita kenal dengan sebutan Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapa yang memanggil para nabi di dalam perjanjian lama? Yesus Kristus. Nah, jadi kita hidup dengan asumsi-asumsi tidak berdasar semacam itu. Dan itu mendorong kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terutama pertanyaan mengenai bagaimana orang-orang percaya di dalam perjanjian lama itu diselamatkan. Satu lagi, beredar juga sebuah asumsi yang tidak benar, asumsi teologis tentu saja, atau pandangan yang tidak benar, bahwa perjanjian lama itu kan isinya Taurat. Lalu perjanjian baru itu adalah anugerah. Jadi mereka membuat kontras antara substansi isi perjanjian lama dengan substansi isi perjanjian baru. Seakan-akan pada era perjanjian lama, Taurat adalah jalan keselamatan bagi mereka yang hidup pada era itu.
Sedangkan pada era perjanjian baru kita hidup, kita diselamatkan melalui anugerah. Nah, itu adalah sebuah kontras yang juga tidak alkitabiah. Siapa yang mengatakan kepada saudara bahwa pada era perjanjian lama orang-orang percaya itu diselamatkan atas dasar Taurat? Pandangan semacam itu tidak diajarkan di dalam perjanjian lama. Saudara, tidak, Alkitab perjanjian lama tidak mengajarkan bahwa orang-orang kudus, orang-orang percaya di dalam perjanjian lama diselamatkan karena taat kepada Taurat. Saya sudah membuat satu atau dua sesi live mengenai covenant, dan secara sekilas saya menyatakan dan menerangkan posisi Taurat di dalam perjanjian covenant antara Yahweh dan Israel. Ingat, sebelum Taurat diberikan kepada Musa di kaki Gunung Sinai atau di atas Gunung Sinai, Israel itu sudah disebut dengan sebutan apa? My firstborn son, anakku yang sulung, di Keluaran pasal yang keempat. Dengan kata lain, Israel sudah diterima, sudah dikonsider sebagai milik Tuhan, sebagai kepunyaan Tuhan, sebagai anak Tuhan, the son of God, the firstborn son of God, putra sulungnya Tuhan, jauh sebelum Musa diberikan Taurat di Gunung Sinai. Itulah sebabnya kalau saudara ikuti perdebatan yang terkini mengenai teologi Paulus misalnya, memang ini satu informasi yang advance, tapi kalau saudara tidak ngerti, tidak apa-apa, saudara akan anggap poin. Dalam diskusi mengenai teologi Paulus ada satu isu terbaru yang hangat dibicarakan di kalangan para Pauline theologian adalah apakah orang-orang Yahudi pada masa Yesus percaya bahwa mereka diselamatkan berdasarkan ketaatan terhadap Taurat. Dan itu ada kaitan dengan apakah pandangan Luther dan pandangan Calvin dan para reformator mengenai Yudaisme abad pertama itu akurat atau tidak. Nah, orang-orang seperti orang-orang Yahudi ya, misalnya seperti ini dia ahli perjanjian baru, tapi dia orang Yahudi, namanya E.P. Sanders. Dia menulis buku berjudul Paul and Palestinian Judaism. Dan dia menyatakan bahwa sama seperti di dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi pada abad pertama tidak percaya bahwa mereka diselamatkan berdasarkan ketaatan kepada Taurat. Lalu mereka diselamatkan atas dasar apa? Mereka diselamatkan atas dasar grace, anugerah. Pandangan itulah yang dia sebut dengan sebutan covenantal nomism. Jadi untuk diterima sebagai umat Allah atau untuk diselamatkan, itu by grace alone, berdasarkan anugerah semata. Tapi supaya tetap tinggal di dalam anugerah itu atau tetap ada di dalam anugerah itu, mereka harus taat kepada Taurat. Nah, pandangan semacam itu mirip-mirip dengan pandangan semi-pelagianisme di dalam perdebatan pasca Agustinus yang kemudian muncul dalam bentuk yang baru, misalnya di dalam teologi Arminianisme. Nah, saya tidak menyatakan saya setuju dengan bedahan dari E.P. Sanders mengenai Yudaisme Palestina pada abad pertama. Bukan itu poin saya. Poin saya adalah event orang Yahudi seperti E.P. Sanders tidak percaya bahwa perjanjian lama mengajarkan you diselamatkan karena taat kepada Taurat. Jadi saudara harus berhati-hati mempercayai atau tanda kutip membeli jualan-jualan teologis yang membuat dikotomi antara perjanjian lama dan perjanjian baru, seakan-akan perjanjian lama itu toh isinya Taurat, tidak ada anugerah di dalam. Lalu perjanjian baru itu toh isinya anugerah, tidak ada aturan di dalam. Saudara harus berhati-hati membuat dikotomi semacam itu. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, orang berpandangan, misalnya Marcion sejak abad kedua, berpandangan bahwa Allah perjanjian lama itu Allah yang kejam, Allah yang bengis, yang dikit-dikit langsung hukum dengan sangat tajam dan sangat keras. Allah perjanjian baru itu Allah yang beranugerah. Yang kemudian diteruskan menjadi sangat ekstrim di dalam teologi gnostik
yang percaya bahwa Allah perjanjian lama itu Allah yang jahat, Allah yang bengis, dan Allah yang kurang kompeten di dalam menciptakan alam semesta seperti yang sudah saya bahas di dalam sesi live saya tentang Injil-Injil Gnostik. Jadi dikotomi-dikotomi semacam itu adalah dikotomi-dikotomi yang beredar di kalangan luas, di kalangan kekristenan. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada saudara, bukan untuk membatasi kesenangan saudara, tapi untuk menjaga saudara tetap ada di dalam ajaran yang sehat. Jangan membuka telinga kepada siapa saja, hanya karena dia mengaku diri sebagai orang Kristen, atau hanya karena dia mengaku diri sebagai apologet Kristen, atau hanya karena dia mengaku diri sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara harus berhati-hati, karena apa yang saudara dengar dan apa yang saudara percayai itu bukan hanya mempengaruhi iman saudara dan mempengaruhi spiritualitas saudara, tapi bahkan itu bisa membahayakan status saudara sebagai seorang anak Tuhan. Saudara ingat peringatan di dalam surat 1 Petrus, iblis itu berkeliling kemana-mana, mengaum-ngaum mencari mangsa. Jika mungkin dia ingin menyesatkan salah satu atau orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Jadi bahkan menonton tontonan-tontonan semacam ini di YouTube pun, saudara harus berhati-hati. Jauhi mindset sekadar mencari hiburan. Oh, karena dia orang Kristen, saya ikuti channelnya. Saya dengerin dia. Belum tentu. Nah, saya tidak mengatakan begini dengan maksud yang duniawi. Bukan. Saudara ngerti maksud saya. Saya sedang bicara tentang saudara harus ada di dalam ajaran yang sehat. Saudara tidak boleh dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang akhirnya membuat saudara mempercayai hal-hal yang menyimpang dari iman Kristen. Nah, kembali kepada pertanyaan. Apakah bagaimana caranya orang-orang percaya di dalam perjanjian lama itu diselamatkan? Caranya sama. Mereka diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, jawaban itu mungkin membuat dahi saudara mulai berkerut. Diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Memangnya mereka tahu Yesus itu siapa? Dan bagaimana caranya mereka beriman kepada Yesus Kristus? Nah, pertanyaan semacam itu sebenarnya tadi sudah saya jawab. Siapa bilang bahwa orang-orang di dalam perjanjian lama tidak kenal Yesus Kristus? Dan siapa bilang bahwa mereka tidak beriman kepada Yesus Kristus untuk keselamatan mereka? Nah, pagi ini saya akan memperlihatkan kepada saudara. Kalau saya cuma ngomong begini, saudara pikir, itu kan teologimu saja. Itu kan teorimu saja. Hari ini saya akan memperlihatkan kepada saudara, membuktikan kepada saudara dari kitab suci. Banyak sekali ayat dari dalam perjanjian baru. Saya akan bacakan satu persatu, bahkan saya akan perlihatkan screen-nya. Saudara bisa baca sendiri. Ayat demi ayat yang menyatakan bahwa para nabi perjanjian lama, seluruh kitab suci, yang dimaksudkan seluruh kitab suci adalah perjanjian lama. Seluruh perjanjian lama berbicara mengenai the coming of the Messiah, kedatangan Mesias di masa depan. Dan Mesias di masa depan yang akan datang itulah yang menjadi dasar dari pengharapan mereka untuk mendapatkan pengampunan dosa. Itu yang akan saya buktikan. Jadi setelah saudara menonton ini, saya percaya kalau saudara meyakini Alkitab adalah firman Tuhan, saudara orang Kristen yang sejati, saya percaya saudara tidak akan lagi mengajukan pertanyaan itu. Oke, saya akan share screen supaya kita tidak berlama-lama. Saya akan share screen memperlihatkan kepada saudara PowerPoint saya. Ini sudah saya siapkan PowerPoint ini untuk menolong saudara mengikuti bukti-bukti biblikal mengenai dasar keselamatan dari orang-orang percaya di dalam perjanjian lama. Nah, seperti yang saudara lihat di screen sekarang, hari ini saya tidak akan membahas tentang konten dari perjanjian lama. Itu diperlukan satu sesi live tersendiri, karena saya tidak memaksudkan ini menjadi sangat panjang. Jadi hari ini kita akan fokus kepada perjanjian baru. Data dari perjanjian baru mengenai dasar keselamatan dan objek iman dari orang-orang perjanjian lama untuk diselamatkan. Nah, kalau saudara perhatikan di screen sekarang, saudara lihat ada satu taksonomi mengenai aspek-aspek keselamatan di dalam Alkitab. Aspek-aspek keselamatan di dalam Alkitab.
Seluruh Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, mengajarkan bahwa orang diselamatkan by grace alone, berdasarkan anugerah semata. Nah, saya memang tahu bahwa kalau saudara berasal dari tradisi teologis tertentu, dan saya tidak bermaksud memasuki perdebatan itu, tapi saya kasih tahu kepada saudara bahwa ajaran total skriptura mengenai keselamatan adalah keselamatan itu saudara tidak dapatkan dengan melakukan sesuatu. Kemudian sebagai hadiah, Tuhan memberikan saudara keselamatan. Tidak. Di dalam sesi live saya tentang apa namanya, uh, di sesi live saya mengenai uh, dua teks perjanjian lama yang di-quote oleh Muslim untuk mengatakan bahwa tidak perlu penebusan dosa melalui Kristus. Mereka quote dari Yehezkiel, kemudian dari kitab Ulangan. Saya buktikan dari Mazmur pasal 49. Di dalam Mazmur itu, kalau saudara baca mulai ayat 7 sampai ayat 9, dikatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa memberikan tebusan kepada Allah sebagai ganti nyawanya. Lalu dikasih alasannya. Alasannya adalah bahwa harga tebusan itu terlalu mahal untuk dia bayar sendiri. Apalagi dia menjadi penebus bagi orang lain. Lalu di ayat yang ke-15, Mazmur pasal 49, pemazmur mendeklarasikan imannya bahwa Allah lah yang akan membebaskan dia dari cengkraman dunia orang mati. Dengan kata lain, pemazmur percaya bahwa untuk diselamatkan, memperoleh kehidupan terlepas dari cengkraman dunia orang mati, yang merupakan sebuah kepastian akibat dari dosa, orang harus menerima itu dan mengalami itu sepenuhnya berdasarkan karya Allah sendiri. Dan itulah yang kita sebut dengan by grace alone. Artinya kita tidak mengupayakan keselamatan dengan perbuatan baik kita, dengan ketaatan kita, dengan kecakapan kita untuk diselamatkan. Nah, saudara jangan salah paham. Saudara jangan salah paham. Kalau kita diselamatkan oleh anugerah, itu bukan berarti karena kita diselamatkan berdasarkan anugerah semata, pemberian cuma-cuma, pekerjaan Allah, sepenuhnya pekerjaan Allah. Maka setelah kita menerima anugerah itu kemudian tidak terjadi apa-apa pada hidup kita. Kita bisa hidup sembarangan, kita bisa hidup sesuka hati, dan hidup tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia ini. Tidak. Anugerah Tuhan adalah anugerah yang bukan hanya menyelamatkan kita, tapi anugerah itu sendiri ada anugerah yang secara efektif mentransformasi kehidupan kita. Jadi kehidupan orang-orang yang telah mengklaim diri menerima anugerah Tuhan, tapi tidak ada perubahan hidup. Dia hidup tidak ada bedanya dengan setan. Itu adalah orang-orang yang menipu dirinya sendiri dan menipu orang lain bahwa dia adalah orang Kristen, bahwa dia adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Jadi kekristenan tidak mengajarkan bahwa just because kamu diselamatkan hanya oleh anugerah, maka itu tidak membawa dampak apa-apa bagi hidupmu. Kamu bisa hidup sesuka hati, hidup sembarangan, tidak ada transformasi. No. Anugerah yang diklaim ada di dalam hidup seseorang, tapi tidak berdampak mengubah cara berpikirnya, tujuan hidupnya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia hidup sehari-hari, determinasinya di dalam kehidupan ini. Kalau anugerah itu tidak mengubah mindsetmu, yang tadinya cinta uang, yang tadinya mengasihi dosa, mencintai dosa, saudara tidak membenci dosa, saudara tidak hidup untuk Tuhan. Anugerah yang saudara klaim itu adalah anugerah yang palsu. Itu bukan anugerah yang sejati. Itulah yang disebut dengan Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog pendeta yang sangat terkenal pada masa Hitler. Dietrich Bonhoeffer menyebut anugerah yang tidak mengubah hidup orang. Artinya orang mengklaim memiliki anugerah keselamatan tapi hidupnya tidak ada perubahan. Dia menyebut itu dengan sebutan cheap grace, anugerah murahan. Cheap grace. Ya saudara harus berhati-hati. Jadi baik perjanjian lama, baik perjanjian baru mengajarkan bahwa salvation, keselamatan itu kita terima by grace alone, berdasarkan anugerah semata. Dan barang siapa yang mengatakan kepadamu untuk melakukan sesuatu supaya diselamatkan, dia adalah pendusta. Nah, kembali kepada screen saya.
Jadi elemen yang pertama, aspek keselamatan yang pertama, keselamatan baik di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, adalah keselamatan yang diterima berdasarkan anugerah semata. Artinya keselamatan itu berasal dari Allah dan diberikan kepada kita berdasarkan kerelaan kehendaknya, menggunakan istilah Paulus di dalam Efesus pasal 1. Kerelaan kehendaknya dia memberikan anugerah itu bagi kita. Memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita menerima anugerah keselamatan itu di dalam Kristus. Nah, bagaimana caranya kita menerima anugerah itu? Kita menerima anugerah itu melalui iman semata atau hanya melalui iman. By faith alone. Nah, ajaran perjanjian baru mengenai doktrin justification, pembenaran oleh iman semata, justification by faith alone, itu bukan baru muncul di dalam perjanjian baru, tapi sudah ada di dalam perjanjian lama. Misalnya kalau saudara baca mengenai Abraham, dikatakan Abraham percaya akan janji Tuhan dan Allah memperhitungkan iman itu sebagai kebenaran. Jadi kita menerima anugerah itu by faith alone. Dan iman itu bukanlah iman yang berasal dari diri kita sendiri. Bukan karena ada something di dalam diri kita yang bisa memproduksi iman yang menyelamatkan itu. Karena kalau saudara membaca Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan bahwa kamu diselamatkan, kamu menerima anugerah keselamatan itu berdasarkan pemberian Allah. Theodoron. Bukan karena hasil usahamu, bukan karena perbuatan baikmu, tapi karena pemberian Allah. Dengan kata lain, even iman itu sendiri adalah iman yang merupakan bagian dari anugerah keselamatan yang dilimpahkan Tuhan bagi kita. Kemudian, kembali kepada screen saya. Objek iman. Objek iman. Kepada siapa kita beriman sehingga kita diselamatkan. Objek iman di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah Allah Tritunggal. Nah, ini saya kira banyak orang yang tidak belajar baik-baik Alkitab akan tidak setuju di sini. So, kalau saudara baca sejumlah buku, mereka hanya akan kasih tahu saudara bahwa objek iman itu adalah God, Allah. God, Allah, Allah yang mana? Allah yang diajarkan oleh Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Allah Tritunggal. Dan saudara jangan menipu diri dan menerima pandangan yang menyesatkan saudara bahwa orang-orang di dalam perjanjian lama itu tidak kenal Allah Tritunggal. Malah sebaliknya mereka jauh lebih konkret mengenal Allah Tritunggal. Saudara tidak ada di kaki Gunung Sinai, kemudian melihat bagaimana Tuhan menyatakan, memanifestasikan teofani itu melingkupi gunung itu, sehingga saudara menjadi gemetaran ketakutan. Dan kemudian Israel tadinya disuruh untuk menghadap Tuhan. Mereka bilang, no, kami tidak mau melihat dia. Nanti kami mati. Jadi Musa, kamu aja yang naik ke atas. Saudara tidak melihat secara langsung bagaimana tiang awan dan tiang api itu menuntun Israel keluar dari tanah Mesir. Dan di dalam tiang awan dan tiang api itu Tuhan hadir di situ, menjaga, melindungi dan memimpin secara langsung Israel. Saudara tidak ada di sana ketika di kemah suci itu, kehadiran Tuhan itu begitu real, begitu nyata. Jadi saudara jangan merasa hebat bahwa sekarang saya sudah tahu, saya sudah punya formulasi lengkap tentang Tritunggal. Jadi orang-orang di perjanjian lama itu sangahe lah, begitu kan? No, mereka mengalami Tritunggal secara langsung. Jadi baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, objek dari iman yang menyelamatkan adalah Allah Tritunggal. Itulah sebabnya saya selalu katakan kepada saudara, kalau saudara secara determinatif dan secara willingly, secara sukarela, berdasarkan kehendak saudara sendiri, setelah saudara belajar tentang doktrin Tritunggal, kemudian saudara menolak doktrin Tritunggal, bahkan saya tahu beberapa apologet Kristen yang mengaku sebagai apologet Kristen, mengutuk doktrin Tritunggal sebagai ajaran setan. Itu adalah penghujatan
yang akan mereka bayar dengan kebinasaan kekal di dalam neraka. Makanya saya katakan kepada saudara, jangan sekadar karena dia seorang apologet, oh karena dia membela iman Kristen, tidak apa-apa doktrin. Siapa yang mengatakan kepadamu begitu? Kita tidak memerlukan iblis untuk membela kebenaran. Jadi berhenti membuka telingamu kepada ajaran-ajaran yang demikian. Saudara akan dibinasakan bersama-sama dengan mereka kalau saudara terus-menerus membawa diri ke dalam api pencobaan semacam itu. Jangan bermain-main dengan api yang menghanguskan imanmu. Allah sejati yang diajarkan oleh Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah Allah Tritunggal. Adalah Allah Tritunggal. Jadi barang siapa yang tidak percaya kepada doktrin Allah Tritunggal, tidak percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tiga pribadi yang berbeda, yang memiliki hakikat yang esa, hakikat yang satu, sama, setara, dia akan dibinasakan bersama dengan orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Kemudian saudara-saudara, mungkin saya akan bikin satu sesi live lagi secara khusus untuk memperlihatkan kepada saudara dari khusus dari dalam Perjanjian Lama bagaimana doktrin Tritunggal itu tersebar mulai dari Kejadian sampai dengan kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Jadi siapa bilang bahwa orang-orang di dalam Perjanjian Lama itu tidak mengenal Allah Tritunggal? Yang mereka kenal adalah Allah yang esa. Itu adalah klaim yang stupid. Dan klaim itu adalah klaim yang akan membinasakan saudara. Alkitab mengajarkan Allah yang esa. Yes, itu ada di dalam Perjanjian Lama, ada di dalam Perjanjian Baru. Tetapi Allah yang esa itu bukan Allah yang unitarian. Seperti yang dimengerti oleh para Wanes Pentakostal, kemudian Rabbinic Judaism, kemudian Muslim pun ikut-ikut lata dengan berpikir bahwa karena Unitarian maka itu tauhid. No, Allah yang esa yang diajarkan oleh Alkitab adalah Allah yang Trinitarian. Dan Tritunggal itu bukan triteisme, bukan tiga Allah. Yuk kalau tidak mengerti jangan bikin klaim. Jangan menciptakan straw man mengenai ajaran Alkitab dengan tujuan supaya oh karena tiga Allah maka pasti tidak benar. Tiga Allah ndasmu. Alkitab tidak mengajarkan ada tiga Allah. Yang diajarkan Alkitab adalah satu Allah. Satu Yahweh. Dan satu Yahweh ini berkeberadaan di dalam tiga pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah ajaran Alkitab. Dan itulah yang menjadi fondasi, menjadi objek dari iman yang menyelamatkan. Kemudian kita kembali kepada screen saya. Dasar dari keselamatan adalah karya kemesiasan Kristus. Basisnya, fondasi dari keselamatan itu adalah karya kemesiasan Kristus. Nah, seperti yang tadi saudara lihat di tabel tadi, saya tidak mungkin bahas aspek-aspek itu satu persatu, tapi saya sudah berikan eksposisinya. Jadi di dalam presentasi ini, saya akan fokus untuk membuktikan bahwa baik di dalam Perjanjian Lama, baik di dalam Perjanjian Baru, dasar dari keselamatan itu hanya satu. Jadi kita tidak, Alkitab tidak mengajarkan 2, 3, 4 dasar keselamatan. Seperti misalnya di dalam isu yang pertama yang tadi sudah saya bahas. Kadang-kadang orang berpikir bahwa, oh di dalam Perjanjian Lama itu dasar keselamatannya adalah Taurat. Di dalam Perjanjian Baru itu dasar keselamatannya adalah Yesus. Itu ajaran yang salah. Dan saya akan buktikan bahwa Perjanjian Baru secara berulang kali menyatakan bahwa orang-orang di dalam Perjanjian Lama bukan hanya bicara tentang Mesias, bukan hanya mengharapkan kedatangan Mesias, tapi menaruh pengharapan mereka untuk pengampunan dosa dan keselamatan kepada Kristus yang nanti akan datang di masa depan. Nah, nanti saya akan jelaskan apa bedanya iman kepada Kristus dari orang-orang di dalam Perjanjian Lama dengan iman kepada Kristus dengan kita yang hidup sekarang. Tapi mari kita perhatikan dulu data-data Alkitab
yang membuktikan poin itu. Oke. Kita mulai dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk diselamatkan kecuali melalui Dia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah, di ayat ini Yesus tidak bilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup bagi kalian yang langsung berjumpa dengan aku sekarang. Atau bagi kalian yang hidup setelah aku menjadi manusia. Yang Yesus katakan adalah sebuah klaim yang general. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan kecuali melalui Yesus. Dan kalau tidak ada orang yang diselamatkan kecuali melalui Yesus, maka itu pasti termasuk di dalamnya orang-orang percaya di dalam perjanjian lama. Mereka tidak akan diselamatkan kecuali melalui Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengklaim dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Itu klaim Yesus sendiri. Kemudian para rasul juga meneruskan klaim itu. Para rasul juga meneruskan klaim itu. Saudara baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara perhatikan klaim ini. Ini bukan hanya klaim yang eksklusif bahwa hanya melalui Yesus orang diselamatkan. Tapi sebuah klaim yang pada saat yang sama mengandung skop yang universal dalam arti bahwa semua orang dari segala zaman, dari segala abad, pada segala tempat, kalau diselamatkan itu pasti harus melalui dan di dalam dan hanya melalui dan hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau itu adalah klaim yang benar, maka secara implikasi orang-orang perjanjian lama pun harus diselamatkan melalui dan di dalam dan hanya melalui dan hanya di dalam Kristus Yesus. Maka pertanyaannya adalah kalau mereka diselamatkan hanya melalui dan di dalam Kristus, apakah mereka sudah tahu tentang Kristus? Dan apakah mereka beriman, berharap kepada Kristus meskipun Kristus belum berinkarnasi? Jawabannya adalah ya. Saudara perhatikan ini. Matius pasal 13 ayat 16 sampai 17. Ini kata-kata Yesus ketika para murid mengajukan pertanyaan tentang kenapa dia mengajarkan mengenai menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Di ayat 16-17 Yesus bilang, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Saudara perhatikan apa kata-kata Yesus di sini. Yesus mengatakan bahwa orang-orang di dalam perjanjian lama sangat ingin, rindu untuk melihat Mesias itu kapan datang sih? Menyaksikannya secara langsung. Tapi mereka tidak melihatnya secara langsung. Mereka tidak menyaksikannya secara langsung. Mereka tidak mendengarkannya berbicara dan mengajar secara langsung seperti para murid pada masa itu. Tapi apakah mereka tahu bahwa Mesias akan datang? Yes, mereka tahu. Saudara tidak merindukan sesuatu yang saudara tahu, tidak tahu. Saudara tidak ingin melihat sesuatu yang saudara tidak punya bayangan tentang apa yang saudara ingin lihat. Mereka tahu tentang Mesias akan datang. Mereka tahu Mesias akan datang. Dan mereka sangat ingin untuk melihat kapan hari itu terrealisasi. Tapi mereka hidup pada sisi sebelah sana dari inkarnasi. Mereka tidak melihatnya dan tidak mendengar secara langsung Mesias mengajar ketika Mesias datang. Itu kata-kata Yesus. Kemudian hal yang sama dikemukakan kembali oleh Yesus di dalam Lukas pasal 10 ayat 23. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Gagasan yang sama yang terdapat di dalam Matius pasal 13.
Kemudian Lukas pasal 18 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Wah, segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia, apa maksudnya? Apa maksudnya segala sesuatu yang ditulis para nabi mengenai anak manusia? Sederhana, para nabi bernubuat mengenai Mesias yang akan datang. Dan bahkan lebih spektakuler kalau saudara baca terus kata-kata Yesus. Yesus bilang, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Dengan kata lain, para nabi perjanjian lama telah membuat prediksi, nubuat, bahwa Mesias akan datang. Mesias akan mengalami aniaya, sengsara, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Gagasan yang sama kemudian diulangi oleh Yesus di dalam bagian yang lain. Ini adalah konteksnya adalah penampakan Yesus pasca kebangkitan kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Di ayat 25 Yesus bilang begini, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Yesus kembali mengungkapkan poin yang sama di ayat 44, ayat 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, apa maksud Yesus di sini? Maksud Yesus itu jelas, saudara tidak memerlukan logika yang canggih untuk mengerti itu. Seluruh perjanjian lama, Yesus menggunakan 3 divisi kanon perjanjian lama di situ. Seluruh perjanjian lama memuat prediksi mengenai Yesus, mengenai Mesias. Nah, kalau seluruh perjanjian lama memuat prediksi mengenai Mesias, apakah mereka tahu bahwa Mesias nanti akan datang? Jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah ya. Nah, saya tahu ada beberapa di antara saudara yang tergoda untuk bilang, bagaimana mungkin mereka tahu? Ikuti terus presentasi ini, sebab Yesus sendiri bilang mereka tahu bahwa dia akan datang. Jadi kalau Yesus yang ngomong kamu tidak percaya, butuh siapa lagi yang ngomong untuk kamu percaya? Mari kita lihat selanjutnya apa kata-kata Yesus mengenai Yesus ini. Ini adalah catatan Kisah Para Rasul, pasal 26, ayat 22, sampai dengan 23. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Ini kata-kata Paulus di hadapan Agripa. Sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan ini tidak lain dari apa yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi apa maksud Paulus di sini? Paulus bilang kepada Agripa, yang saya ngomong sekarang ini bukan sesuatu yang saya temukan berdasarkan kepintaran saya. Karena saya jenius, duduk di kamar sepi, kemudian saya nemu ide ini untuk jalan keliling kemana-mana. Beritakan ada Mesias yang mati, bangkit pada hari yang ketiga. No. Yang saya beritakan sekarang di sini di hadapan kamu, Agripa dan semua orang yang hadir di sini, yang saya kasih tahu kamu sekarang adalah sekadar mengulangi, mempresentasikan ulang apa yang telah diberitahukan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Jadi ini bukan satu berita yang baru. Tapi ini adalah sesuatu yang sudah diprediksi, telah dinubuatkan di dalam seluruh kitab suci oleh semua nabi. Saya hanya mengulanginya saja. Itu kata-kata Paulus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26. Kemudian Yohanes, ini
kita kembali kepada Yesus, Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi Yesus bilang seluruh perjanjian lama memberikan testimoni mengenai dia. Nah, ini adalah sesuatu yang ironis. Ironis itu apa? Orang-orang Yahudi membaca perjanjian lama, yes. Mereka tahu tentang perjanjian lama, yes. Maka itu menjadi ironis karena kalau you mengklaim membaca perjanjian lama, ngerti perjanjian lama, tapi menolak Yesus, itu hanya membuktikan bahwa kamu membaca tapi kamu tidak percaya apa yang dikatakan di dalam kitab suci itu. Dan itulah yang ditegaskan oleh Yesus di dalam bagian tersebut. Kamu menyelidiki kitab suci dan kamu pikir dengan menyelidiki itu kamu memperoleh hidup yang kekal, kamu menjadi orang yang saleh. No. Itu semua adalah pembacaan yang sia-sia, pekerjaan yang sia-sia. Kalau pembacaan itu tidak memimpin kamu untuk percaya kepada aku. Kenapa? Karena seluruh kitab suci itu berbicara mengenai aku. Itu yang diklaim oleh Yesus di dalam teks tersebut. Kemudian Yohanes pasal 5 ayat 45 sampai dengan ayat 47. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Musa menulis tentang Yesus. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi Yesus bilang, Musa menulis tentang dia. Kemudian, Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 28. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Sorry, apakah saudara sudah lihat? Oke. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. What? Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Jadi tadi saudara pikir Yesus belum ada di dalam perjanjian lama. Penulis surat Ibrani bilang Musa mau mengambil resiko itu untuk menjadi pemimpin Israel, membawa mereka keluar dari perbudakan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Mengambil resiko itu karena apa? Karena Kristus. Jadi Musa, apakah kamu kenal Kristus? Oh yes, saya kenal Kristus. Mengapa kamu mau menjadi pemimpin bangsa Israel? Memimpin sebuah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa pemberontak, bangsa yang suka bersungut-sungut, bangsa yang suka melawan Tuhan. Kenapa kamu mau susah-susah dengan bangsa itu? Dia akan jawab, karena Kristus. Itu Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28 saudara bisa baca sendiri nanti. Kemudian 1 Petrus. Ini Petrus. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Mereka di sini adalah para nabi itu. Tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu. Dengan perantaraan mereka, yaitu oleh Roh Kudus yang diutus dari surga. Menyampaikan berita Injil kepada kamu. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, saudara perhatikan. Para nabi menurut Petrus bernubuat mengenai Injil, keselamatan, kasih karunia yang hari ini kita nikmati, yang telah diberitakan oleh Kristus dan juga oleh para rasul. Itu bukan satu berita yang tiba-tiba turun dari surga, plok kena di kepala orang-orang, kemudian oh ya kita dapat berita yang baru. No.
Keselamatan itu, anugerah keselamatan itu, Injil kasih karunia itu telah dinubuatkan, telah diberitakan, telah diprediksi di dalam seluruh kitab suci. Dan Petrus bilang, para nabi bernubuat mengenai keselamatan itu. Maka pertanyaannya adalah, apakah para nabi percaya bahwa oke, sekarang sudah jelas seluruh perjanjian lama, para nabi, orang-orang percaya di dalam perjanjian lama menulis, bernubuat, memprediksi mengenai Kristus. Dan itu berarti mereka mengenal Kristus. Salah satu hal yang paling jelas membuktikan itu adalah Ibrani pasal 11. Penulis surat Ibrani bilang, Musa rela menderita karena Kristus. Itu kata-kata penulis surat Ibrani. Kata Alkitab, firman Tuhan. Nah, maka pertanyaannya adalah, apakah mereka percaya bahwa pengampunan dosa dan keselamatan mereka bergantung atas Kristus, Mesias yang mereka nantikan dan yang mereka harapkan dan yang mereka imani itu? Jawabannya adalah ya. Saya perlihatkan kepada saudara satu saja teks dari dalam Perjanjian Baru. Kisah Rasul pasal 10 ayat 42 sampai dengan ayat 43. Ini konteksnya adalah khotbah kepada Cornelius. Di ayat 42 dikatakan, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada ia, di situ adalah Kristus, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Saudara perhatikan ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Satu kali lagi. Tentang dialah, tentang Kristus, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, saya matikan share screen saya dan saya akan menyimpulkan data-data itu. Pertama, para nabi, orang-orang di dalam perjanjian lama, tahu tentang Mesias. Mereka menulis tentang Mesias, bernubuat tentang Mesias, dan berharap, menaruh pengharapan mereka akan pengampunan dosa dan keselamatan pada Mesias yang nanti akan datang. Dan itu konsisten dengan penegasan dari Yesus bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu juga konsisten dengan berita Injil yang diberitakan oleh para rasul bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Kristus. Jadi para nabi, orang-orang perjanjian lama, tahu tentang Kristus, bicara tentang Kristus, bernubuat tentang Kristus, bernubuat dan percaya bahwa Mesias nanti akan datang. Tapi bukan hanya itu. Mereka percaya bahwa ketika Mesias datang, mereka akan memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan berdasarkan karya kemesiasan dari Kristus. Jadi bagaimana orang-orang percaya di dalam perjanjian lama diselamatkan? Mereka diselamatkan by faith, berdasarkan iman semata, oleh anugerah, dan atas dasar karya penebusan, karya kemesiasan Kristus. Apakah itu ada bedanya dengan kita sekarang? No, tidak ada bedanya. Tidak ada beda secara esensial mengenai dasar keselamatan bagi orang-orang percaya di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru dan kita yang hidup sekarang. Tidak ada perbedaan dasar esensial dari keselamatan itu. Tidak ada perbedaan soal objek iman. Objek iman kita adalah Allah Tritunggal. Tidak ada perbedaan soal kita diselamatkan by grace alone. Kita diselamatkan by faith alone. Berdasarkan anugerah semata melalui iman semata. Tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan pada aspek-aspek esensial dari keselamatan. Baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Kalau begitu apanya yang beda? Yang beda adalah dinamika, mekanisme tertentu di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Misalnya begini,
Kalau saudara baca sebuah buku yang ditulis oleh, saya akan perlihatkan beberapa buku sekarang sebelum saya jawab pertanyaan itu. Saudara, buku ini adalah buku yang sangat baik saudara baca. Di bab keempat itu ada diskusi mengenai keselamatan, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Ditulis dari dua perspektif, perspektif continuity dan perspektif discontinuity. Buku ini sebenarnya merupakan masih relevankah kita perjanjian lama di era perjanjian baru? Buku ini sebenarnya merupakan terjemahan dari buku berbahasa Inggrisnya ini, Continuity and Discontinuity, Perspective on the Relationship Between the Old and New Testaments. Saudara perlu dapatkan buku ini sangat baik. Kemudian ada satu lagi dari segi sistematiknya, ini buku yang saya rekomendasikan. Memang banyak buku sistematika yang lain seperti Berkhof, seperti John Frame, seperti Grudem. Tapi buku yang secara khusus bicara tentang doktrin keselamatan, saya rekomendasikan ini. Buku ini diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Momentum. Anthony Hoekma, Saved by Grace. Buku bahasa Indonesianya ini. Diselamatkan oleh anugerah. Momentum tahun 2001. Mungkin sudah terbitan yang baru. Kemudian Millard J. Erickson itu diterjemahkan dalam 2 volume oleh Gandumas kalau saya tidak salah. Teologi Kristen 1, Teologi Kristen 2. Kalau saudara mau baca artikelnya atau tulisannya mengenai bagaimana orang-orang percaya di dalam perjanjian lama diselamatkan, saudara baca di volume yang kedua, khususnya di bagian tentang the continuation of salvation. The continuation of salvation. Di dalam buku berbahasa Inggrisnya, itu di halaman 980 sampai dengan 983. Nah, jadi apa yang membedakan? Bentar saya matikan ini. Jadi apa yang membedakan antara perjanjian orang-orang dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru? Meskipun secara esensial aspek-aspek keselamatan yang menjadi objek, yang menjadi dasar, yang menjadi sarana untuk diselamatkan itu sama. Erickson memperlihatkan dua discontinuity, dua perbedaan. Misalnya, di dalam perjanjian baru kita menerima anugerah itu secara langsung. Secara langsung. Di dalam perjanjian lama anugerah itu diterima secara tidak langsung melalui para imam. Kemudian kita menerima pengampunan dosa itu secara langsung. Dalam perjanjian lama itu mereka terima melalui ritual-ritual tertentu. Kemudian di dalam perjanjian lama, Roh Kudus yang menerapkan anugerah itu menerapkan itu juga secara tidak langsung. Misalnya, di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya mendiami orang-orang tertentu untuk tugas-tugas yang spesial. Misalnya para imam, para nabi, atau orang-orang yang diberikan pekerjaan tertentu untuk melakukan tugas-tugas yang khusus. Tapi di dalam perjanjian baru, semua orang percaya itu didiami oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus mendiami kita secara permanen. Di dalam perjanjian lama, karena Roh Kudus berdiam di dalam orang-orang tertentu itu untuk tugas tertentu, maka dia bisa meninggalkan. Misalnya Saul. Saul awalnya didiami oleh Roh Kudus. Tapi ketika dia memberontak terhadap Tuhan, Roh Kudus meninggalkan dia. Tapi di dalam perjanjian baru, ketika orang diselamatkan, Roh Kudus mendiami dia dan mendiami dia secara permanen. Itu sebabnya saudara disebut, misalnya di dalam 1 Korintus pasal 6, saudara disebut sebagai, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, yang di dalamnya Roh Kudus berdiam. Jadi Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 22, Roh Kudus yang berdiam di dalam kita itu disebut sebagai arabon. Jaminan awal untuk nanti kita menerima kepenuhan dari janji keselamatan yang kita terima ketika Kristus datang kedua kali atau pada saat kita mati. Jadi ada perbedaan-perbedaan tertentu terkait dengan distribusi dan mekanismenya. Tapi secara esensial, dasar keselamatan itu sama, karya penebusan Kristus, objek keselamatan itu sama, objek imannya sama, Allah Tritunggal. Kita menerima keselamatan by grace alone, atas dasar anugerah semata-mata, bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Perjanjian lama, perjanjian baru sama. Kita menerima keselamatan itu by faith alone, melalui iman semata, itu sama di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Meskipun distribusi dan ekonominya itu berbeda.
Misalnya juga kita di dalam perjanjian baru hidup berdasarkan new covenant, covenant yang baru, yang standarnya, yang acuan-acuannya adalah hukum Kristus, the law of Christ. Di dalam perjanjian lama, aturan hidup itu berdasarkan hukum Musa. Atau misalnya mereka di dalam perjanjian lama mereka bicara tentang Mesias itu dengan sebutan keturunan, seed, atau tunas Daud, branch, atau hamba Tuhan yang menderita, atau the son of David. Di dalam perjanjian baru kita mengenalnya dengan sebutan Yesus Kristus. Jadi ada perbedaan-perbedaan tertentu di dalam detail, di dalam mekanisme tertentu, tetapi secara esensial keselamatan di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru itu sama. Nah, dalam kaitan dengan iman, tadi saya katakan, orang-orang di dalam perjanjian lama dan kita yang hidup sekarang sama-sama diselamatkan by faith alone. Tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah directionnya, arahnya. Orang-orang di dalam perjanjian lama, iman mereka itu melihat kemana? Melihat ke depan. Mereka berharap ke depan Mesias akan datang. Kita yang hidup sekarang, iman kita tuh melihat kemana? Melihat ke belakang. Pada karya penebusan Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari, di Golgota, ketika Kristus anak tunggal Allah menyerahkan nyawanya sebagai korban tebuskan, korban pengganti satu-satunya yang layak dan yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya, untuk memuaskan standar keadilan Tuhan, dan melalui korban tebusan yang satu-satunya dan yang sempurna itu satu kali untuk selamanya itu. Berdasarkan dasar itu, kita diselamatkan. Jadi iman kita itu bersifat historikal, melihat ke depan. Iman orang-orang di dalam perjanjian lama itu bersifat hope, pengharapan ke depan. Karena mereka hidup ketika Mesias belum datang. Kita sekarang hidup, Mesias sudah datang. Jadi sama-sama melalui iman, tapi directionnya itu berbeda. Titik temunya itu di mana? Titik temunya adalah Kristus. Yesus Kristus dari Nazaret. Jadi Yesus Kristus adalah the central of the faith. Sentral, pusat, dasar, satu-satunya dari iman untuk diselamatkan. Baik orang-orang percaya di dalam perjanjian lama maupun orang-orang percaya pada era perjanjian lama, perjanjian baru maupun setelah era perjanjian baru.